Kami siap menerima firman Allah dalam Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Shalom. Ya, senang bertemu dengan Bapak Ibu yang saya kasihi. Hari ini kita nggak terasa sudah sampai di akhir Juni. Dan besok kita sudah masuk di 1 Juli. Begitu cepat kita sudah mau masuk ke akhir daripada tahun ini. Sudah sangat begitu cepat waktu yang berlalu. Mari kita belajar iman yang tulus ikhlas. Dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-18. Mari sama-sama kita membacanya. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai kepada ayat yang ke-18. Saya baca ayat yang ketiga, Bapak Ibu baca ayat yang ke-4. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Seperti yang dilakukan nenek moyangku dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku. Baik siang maupun malam. Ayat 4. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan. Aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Sama-sama. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku termasuk Pigeleus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Dia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku. Dan sudah juga menemui aku. Sama-sama kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Saudara yang saya kasihi, tema kita adalah iman yang tulus ikhlas. Kita akan belajar dari iman yang alami atau yang dikerjakan oleh Timotius. Bagaimana Timotius begitu berat dalam mengalami tantangan dalam pemberitaan Injil, dalam menjalankan pelayanan
penuh dengan air mata kehidupan. Penuh dengan penderitaan, penuh dengan perjuangan. Ini adalah suratan Rasul Paulus kepada muridnya, Timotius. Timotius dikuatkan dia supaya imannya jangan lemah. Supaya imannya tetap kuat, dia bertekun di dalam imannya, bertekun di dalam pemberitaan Injil, di dalam pelayanan. Bagaimanapun penderitaan, Rasul Paulus mengingatkan Timotius supaya tetap bertekun di dalam Tuhan. Rasul Paulus sangat kepingin jumpa dengan Timotius. Karena mereka banyak pengalaman pelayanan di Efesus. Bagaimana mereka dipenjara, dikejar-kejar, dianiaya, perjuangan yang begitu berat. Dan dia melihat kesaksian iman daripada Timotius. Dan ini pada saat ini juga pasti memberkati saudara. Saya juga rindu mengatakan apapun masalahmu, apapun perjuangan hidupmu, tetaplah engkau bertekun dalam iman. Nah, iman yang kita pelajari dari Timotius adalah iman yang tulus ikhlas. Katakan iman yang tulus ikhlas. 1, 2 ya. Lebih semangat lagi katakan iman yang tulus ikhlas. Jadi iman daripada Timotius bukan hanya iman biasa, tapi dikatakan iman yang tulus ikhlas. Apa arti iman tulus ikhlas? Iman yang tulus ikhlas artinya iman yang murni, iman yang tidak munafik, iman yang tidak ingin dilihat orang, iman yang murni hatinya melekat kepada Tuhan, iman yang mengasihi Tuhan Yesus, iman yang berpikir berfokus kepada Tuhan Yesus, iman yang lahir dari perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saudara, ibadah pada pagi hari ini, kalau saudara tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, imanmu pun tidak tumbuh. Karena ada orang ke gereja setor muka. Ada orang ke gereja karena kewajiban hari Minggu. Tapi saya rindu saudara ke gereja karena ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Imanmu akan tumbuh. Jadi iman yang tulus ikhlas adalah iman yang murni. Iman yang tidak munafik. Iman yang tetap percaya kepada Tuhan. Tidak ada rasa curiga kepada Tuhan. Bukankah kadang-kadang ketika ada masalah kita bisa merasa, apakah Tuhan ini benar-benar sayang gak sama aku? Benar-benar gak Tuhan ini mengasihi aku? Kenapa terus aku menderita? Kenapa terus aku susah? Iman yang tidak ragu-ragu. Itu iman yang murni. Kalau saudara pernah minum jus jeruk yang murni, beda dengan jus jeruk yang dicampur gula, dicampur dengan air. Beda kan? Pernah saudara? Saudara kalau minum jus mana lebih senang, lebih sedap? Yang murni atau yang campur es, campur air, campur lagi gula, campur lagi coklat? Mungkin ada jeruk campur coklat? Enggak ada ya? Apokat ya? Apokat. Kalau mau ada, kalian jual lah. Saya nggak tahu apakah jus campur coklat. Nah saudara, pasti orang-orang selalu kepingin minta jus yang murni. Yang murni, yang fresh. Enak rasanya, segar. Nah saudara, begitulah dalam iman. Iman saudara jangan iman yang munafik. Iman yang ingin dilihat orang. Begini loh. Orang yang tulus ikhlas itu ciri-cirinya tidak pernah tersinggung. Kalau dirimu masih tersinggung, saya tersinggung, berarti imanmu tidak tulus ikhlas. Jadi gampang lihat orang yang tulus ikhlas. Dia tidak pernah tersinggung lagi. Ada di ruangan ini yang pernah tersinggung? Baju warna apa? Bapak-bapak atau mama-mama? Duduk di depan atau di belakang? Ada di antara saudara kalau pendapatnya nggak diterima tersinggung? Ah itu nggak tulus. Orang yang tulus itu nggak tersinggung. Pernah saudara dengar kata nothing tulus? Artinya ya kerjakan aja. Kalau diterima puji Tuhan, nggak diterima puji Tuhan. Tapi kadang-kadang saya lagi menjaga diri saya tulus sama Tuhan. Karena kadang-kadang pendapat orang bisa menggugurkan iman saya. Penilaian orang kepadamu bisa nggak membuat saudara jadi gelisah?
Bisa. Karena saudara berjuang untuk bagaimana penilaian orang, pendapat orang. Tapi saudara perlu berjuang, apakah imanku tulus? Ingat sekali lagi saya katakan, kalau iman Bapak Ibu tulus, tidak lagi tersinggung. Yang suka tersinggung itu adalah memang gak tulus hatinya. Orang bilang ada udang di balik batuan. Ada udang di balik batuan. Ada udang di balik batu. Artinya gini, ada kemauannya tersembunyi di balik pemberiannya, di balik yang dikerjakannya. Jadi kalau yang dikerjakan itu nggak dihargai, dia jadi kecewa. Hati-hati ini. Saya sekarang sedang memimpin Yayasan Bethel Sumatera Utara. Jadi sayalah sekarang ketua Yayasan Bethel Sumatera Utara. Semalam kami peletakan batu pertama, pembangunan pagar sekolah STT Bethel dan SMTK, sekolah menengah teologi Kristen. Jadi ada ya seperti sekolah madrasah, aliyah. Nah sama kita namanya SMTK Bethel, sekolah menengah teologi Kristen Bethel. Jadi dia setingkat SMK. Nah itu sekarang bapak lah, saya sebagai bapak mereka. Nah dalam peletakan batu pertama itu budget yang dibutuhkan 1 miliar. Saya termasuk orang yang menggagas untuk diletakkan batu itu. Dan banyak orang ada di situ. Saya hanya menjaga Tuhan. Biarlah yang kukerjakan ini adalah dengan iman tulus ikhlas bersama tim. Karena bisa aja di antara sekian banyak orang, ada 1-2 orang yang mungkin berpikiran yang tidak sama dengan saya. Kadang-kadang itu bisa melemahkan saya. Saudara masih ingat pembangunan tembok Yerusalem yang runtuh? Pembangunan tembok Yerusalem yang runtuh. Bagaimana Nehemia sangat rindu tembok itu dibangun kembali. Tetapi ada orang-orang yang penggosip. Ada orang-orang yang melawan dia. Tobias, Sanballat. Adalah orang-orang yang berkatakan, mana mungkin kau bangun itu. Mana mungkin kau bisa. Allah, nanti anjing melompat robohnya tembokmu itu. Saudara, ada aja orang yang menawarkan imanmu. Perhatikan. Ada aja orang berpikiran negatif kepadamu. Ada aja orang yang tidak suka kepadamu. Bahkan viral di TikTok saya. Lebih banyak orang tidak suka padamu daripada yang suka. Percaya saya katakan, yang suka samamu itu lebih sedikit. Yang lebih banyak kelompok pura-pura suka samamu. Porsia maham. Aku enggak menghakimi, aku sudah hidup 54 tahun. Sudah kulihat kawan di depan, lawan di belakang. Ngerinya manusia ini. Makanya kata Tuhan, jauhilah orang-orang munafik. Jauhilah orang yang bermuka dua. Termasuk yang sebelahmu itu. Kau lihatlah dulu. Bermuka dua enggak dia? Coba lihat. Ada enggak mukanya di belakang? Coba lihat. Mana tahu hidungnya di belakang? Ada hidungnya di belakang? Ada. Enggak, ngeri loh. Bisa kalian nanti sama-sama makan, sama-sama ketawa. Sepertinya kalian sahabat. Tapi di antara teman ketawamu itu, salah satu atau beberapa orang musuh yang sangat menjatuhkanmu. Makanya ada yang namanya musuh dalam selimut. Apa arti musuh dalam selimut? Nampaknya satu, nampaknya teman, tapi lawan. Sedangkan jemaat yang segembalakan aja pun belum tentu semua ikut saya. Belum tentu, saya nggak bisa pastikan. Karena udah ratusan, bahkan sekarang yang beribadah 2.000 setiap hari Minggu, yang dewasa. Belum tentu. Maka saya bilang, bersahabatlah dengan Tuhan. Tuhan yang gak pernah mengecewakanmu. Kasihilah semua manusia. Sehingga saudara, imanmu gak rontok. Yang paling sakit itu kan adalah orang yang kau sangka sahabatmu, ternyata dia yang menikammu dari belakang. Menikam dari belakang, saya udah pernah praktekkan itu. Sini bang. Menikam dari belakang itu artinya karena saya dekat sama dia. Maka saya bisa tikam. Dekat kan? Mana mungkin saya tikam dia kalau saya di sini? Bagaimana saya menikam dia? Mana sampai?
Berarti yang dekat-dekatmu itu yang menikahmu. Bilang sebelahnya, hati-hati dengan orang yang dekat denganmu. Jangan terlalu dekat, bilang sama dia. Dekatlah pada Tuhan Yesus, bilang. Saya berani mengatakan, jangan terlalu semua cerita hidupmu kau ceritakan kepada orang itu. Aku tanya dulu, sekarang ini kawanku, sahabatku. Masalahku kuceritakanlah semua 100%. Kuceritakan semua masalah pernikahan, masalah anak-anakku, pribadiku, keuanganku, semua kuceritakan. Kutanya dulu, ini kira-kira tahun depan kawanku atau lawan? Kok yakin kalian dia lawan aku? Jangan gitulah, kalian menghakimi. Ini contoh, masa dia lawan. Aku jadi sanksi. Enggak ya. Dia bilang enggak loh. Jangan gitu. Maksud saya, belum pasti dia tahun depan kawanku. Kutanya, kalau tahun depan seperti yang kalian bilang lawanku lah dia. Seluruh kartu asku, ceritaku, terbongkar? Sampai ke mereka? Kasih sama si Dek. Sampai ke pemain keyboard? Sampai kepada singer? Sampai, betul? Saudara, sampai semua. Kenapa? Karena hati-hati. Bisa saudara terima? Bisa. Manusia itu berubah. The man is changed. Manusia itu tidak menetap. Manusia itu berubah. Lagi kutraktir, lagi cocok sama dia, kawan. Lagi gak cocok menurut dia, lawan. Itulah manusia. Jadi ngapain kau ceritakan semua kartu hidupmu? Ceritakanlah ke Tuhan Yesus. Maka saya mengatakan sama saudara, kita belajar dari iman Timotius. Ini sangat memberkati saya dalam pembangunan tembok yang biaya 1 miliar bersama dengan Titi. Itu Titinya di luar biaya 1 miliar. Berarti bisa sampai 1 miliar lebih yang sedang kami kerjakan. Tidak ada duit yang kami pegang. Sayalah pemimpin yang paling utama menentukan untuk keputusan itu. Mereka bertanya, Pak Ketua, tidak ada uang kita. Apa yang kita kerjakan ini Pak Ketua, proyek 1 miliar. Saya memang iman saya lagi betul-betul sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika saya letakkan batu pertama semalam dengan Ketua Umum Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham datang dari Bandung. Dialah jadi Ketua Umum saat ini atau Eporus GBI atau pemimpin. Ya bahasa HKBP Eporus, bahasa GBI Ketua Umum sedunia. Saya letakkan dalam nama Tuhan Yesus dengan iman batu pertama ini. Maka Tuhan akan kirim batu terakhir. Dengan iman. Iman yang tulus, murni. Maka saya katakan sama saudara, imanmu jangan munafik. Imanku jangan munafik. Supaya dilihat orang, aku orang beriman. Kutunjukkan gaya penyembahanku di sini. Padahal di rumah kupas tapi istriku sama anak-anakku. Wow, itu yang munafik loh. Kutunjukkan gaya-gayaku hebat tanpa orang. Supaya orang membuat aku, wow hebat Pak Pendeta Suheri. Wow, TikToknya, YouTube-nya makin banyak viral. Puji Tuhan. Sehingga aku harus bermuka dua ketika syuting saya pakai topeng. Habis syuting buka topeng. Ada lagunya. Bukalah topengmu. Oh ya, buka dulu topengmu. Bilang sebelahnya, itu ya. Buka dulu topengmu. Capek pakai topeng. Tahu saudara, kalau ada orang memperingati apa itu? Hari Setan. Yang pakai apa itu? Oh ya, Halloween ya. Maaf. Halloween. Dan di mana-mana orang pakai begini saudara. Itu kan 1 hari mereka. Setelah itu kan capek, berbekas lagi, sakit. Capek kalau kita pakai topeng. Saya pun kalau di mimbar ini masuk kemari pakai topeng dulu. Nanti keluar dari sini buka lagi topeng. Lu capek loh. Lebih bagus saya apa adanya. Sehingga saya tidak mau memiliki iman yang munafik. Saya tidak ingin kalian nilai baik. Tidak. Tuhan yang ingin menilai saya.
Kalau karena kalian ingin menilai saya baik, maka saya akan pura-pura baik di depan kalian. Tapi saya nggak baik sebenarnya. Tapi saya ingin benar-benar baik di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ada di hatiku. Itu yang saya pelajari. Ini adalah tema GBI sedunia. Yaitu bagaimana kita memiliki iman yang tulus, ikhlas. Dalam mengikut Tuhan ini ada penderitaan, ada tantangan, ada persoalan, ada air mata. Saudara, saya ajak saudara, kita belajar dari kehidupan iman yang diteladankan oleh Timotius. Yang pertama, iman yang diteladankan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Sama-sama kita baca 1-2 ya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi Timotius mendapat iman dari teladan neneknya. Siapa nama neneknya? Lois. Mendapat teladan iman dari ibunya. Siapa nama ibunya? Eunike. Jadi neneknya mengajarkan teladan iman kepada Timotius. Ibunya mengajarkan teladan iman kepada anaknya Timotius. Jadi bapak ibu yang mengajarkan iman yang nomor 1 adalah ayah ibu. Ayah ibu, nenek, kakek harus mengajarkan imannya. Harus wariskan iman. Nomor 1 yang paling penting wariskan iman, bukan harta, bukan uang. Walaupun harta, uang oke, rumah oke. Lihat orang yang tidak mewariskan iman, hanya harta, bunuh-bunuhan. Di pengadilan. Oh Tuhan Yesus, jauhlah dari saya itu. Jauhlah dari kalian itu. Abang adik kalian ke pengadilan. Kalau bisa jauhilah itu. Mengalah. Tapi ini Pak uangnya 10 miliar. Percayalah. Berkatmu di sorga jauh lebih banyak. Gak bisa uang itu kau bawa ke sorga. Kita lahir tanpa sehelai benang. Mati tanpa sehelai benang. Jauhkan dari dirimu itu. Mengalah. Saya tanamkan dari diri saya. Tuhan mampukan aku. Supaya aku bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Berdamai itu lebih utama. Baru beribadah. Ini kita banyak beribadah tapi gak berdamai dengan abang adik. Gak berdamai dengan tetangga. Gak berdamai dengan teman kerja. Gak berdamai dengan orang lain. Itu salah betul kekristenan kita seperti itu. Apa gunanya ibadahmu tapi kau tidak berdamai dengan orang lain. Karena ciri anak Tuhan itu pembawa damai. Percaya saya bilang, orang yang mengalah itu menang di mata Tuhan. Bilang sebelahnya, sering-sering mengalah. Jangan perbadah. Amin. Tunjukkanlah imanmu lewat mengalah. Tunjukkanlah. Kalau engkau mengalah itu artinya apa? Tuhan yang berperkara. Itu arti mengalah. Ibu Tuhan mudo. Itu arti mengalah. Mengalah artinya Tuhan kau yang berperkara, bukan aku. Kuserahkan samamu Tuhan. Lebih hebat caramu daripada caraku. Kalau caraku Tuhan berantem. Kalau caraku Tuhan bisa bunuh-bunuhan kami. Caramu. Engkau lebih tahu apa yang kuperlukan. Amin. Ya, orang yang beriman itu gak mau bertengkar. Itu ciri anak Tuhan Yesus. Ciri anak setan suka bertengkar. Kalau saudara anak Tuhan Yesus, kupastikan dirimu tidak ada pertengkaran. Mengalah. Mengalah bukan berarti saudara gak bisa tegas atau menyampaikan sesuatu. Boleh tegas, boleh menyampaikan sesuatu. Tapi tidak boleh bertengkar. Jangan. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pada ayat yang keempat. Saya akan terangkan sedikit ayat yang keempat. Ayat yang keempat, dan apabila aku terkenang, ini Rasul Paulus. Dan apabila aku terkenang akan air matamu, air mata Timotius. Yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali. Supaya penuhlah kesukaanku. Mereka ini berjauhan tempat. Teringat Rasul Paulus, air mata, pelayanan, penderitaan, kesulitan dalam pelayanan di Efesus. Begitu banyak air mata Timotius dalam melayani. Bagaimana dia mencintai jiwa-jiwa.
Bagaimana orang dimenangkan, diselamatkan. Bagaimana dia memberitakan Injil dengan penderitaan, penjara, aniaya. Air mata yang dicurahkan dalam melayani Tuhan. Saudara, saya mau katakan dalam kehidupan ini ada kalanya saudara harus meneteskan air mata. Kenapa Tuhan jadikan ada air matamu? Kenapa Tuhan jadikan ada kelenjar air mata? Karena Tuhan tahu satu waktu saudara sedih. Satu waktu saudara akan menangisi masalah hidupmu. Menangisi penderitaanmu. Menangisi kesusahanmu. Tidak ada yang kuat semua kita ini. Saudara, saya mau katakan tidak ada manusia yang kuat terus. Tidak ada orang yang di atas terus. Seseorang pasti pernah yang namanya mengalami kesedihan. Seseorang pasti pernah mengalami yang namanya titik terendah dalam hidupnya. Maka Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Saya sadar betul di ruangan ini yang pagi ini datang. Saya bisa merasakan engkau menderita dalam hidupmu. Dalam penderitaan itu engkau seperti Timotius menangis. Penderitaan Timotius karena melayani Tuhan. Lewat pemberitaan Injil. Mungkin penderitaanmu melihat suamimu yang narkoba. Melihat suamimu yang selingkuh. Semalam juga beberapa hari yang lalu seorang telepon saya, seorang bapak menangis video call dengan saya. Melihat istrinya selingkuh. Dia belum melihat langsung tapi dia melihat gerak-gerik istrinya. Karena viral di TikTok saya. Ciri-ciri orang berselingkuh. Ada 8 ciri orang berselingkuh. Saudara lihat TikTok saya sama di YouTube. Itu viral sampai jutaan orang menonton. Dan mereka bilang ini betul Pak Pendeta, ini betul Pak Pendeta. Salah satu bapak ini, dia bilang 8 yang bapak bilang, 8-8-nya dia miliki semua. Karena kalau orang sudah berselingkuh, gerak-geriknya terbaca. Mimiknya terbaca. Handphonenya langsung sudah berubah. Cara dia hidup sehari-hari pun sudah berbeda. Cara berbusananya pun sudah berbeda. Keuangannya pun sudah berbeda alokasinya. Bohong dan bohong. Itu ceritanya akan banyak drama-dramaan. Akan banyak password-password. Bahkan lebih heran, ada handphonenya bisa 2. Handphone yang pertama bebas dibaca istri sama anak-anaknya. Handphone kedua tinggal di mana-mana. Ada lagi orang bawa handphone ke kamar mandi pun ikut mandi handphonenya. Berarti handphonenya tahan air. Betul, pernah kalian menjumpai orang bawa handphone sampai ke kamar mandi? Kamar mandi pun dipakainya loh. Betapa mengerikan hidupnya. Dan biasanya orang yang lagi selingkuh itu mengalami gangguan jiwa. Gangguan mental. Bagaimana supaya perselingkuhannya gak diketahui? Kan capek itu. Capek. Capek gak menyimpan rahasia? Oh capek dong. Mana lagi yang orang yang ketiga itu entah kapan suka-sukanya telepon. Pas pula sama istri lagi makan. Ntar lumayan ya, bos telepon, bos. Nanti kadang-kadang ibu ketua. Padahal ini si Sri. Tapi tadi katanya ibu ketua. Ngeri. Capek lu dia. Ada lagi orang setelah mati baru selingkuhannya datang semua. Ini Sri, ini kisah nyata loh. Karena Pak keluargaku yang di YouTube. Shalom yang di YouTube. Begitu banyak ceritanya. 1001. Meninggal dia Pak, datang selingkuhannya. Ada yang membawa anaknya, lihatlah Pak, mirip dengan ini, mirip. Dilihat orang, tohoru teh. Pas, cetakannya. Kayak cetakan kembang layang. Wah, ada seorang hamba Tuhan ini. Udah dihamilnya perempuan ini, kemudian dia mau pergi, lari. Perempuan ini telepon aku. Pak Pendeta, mau tinggalkannya aku Pak Pendeta. Gak percaya itu dia anakku. Anak dia yang dibuat dia aja sama aku. Cuma kalian belum diberkati. Aku panggil, kau pendeta, kau hamba Tuhan. Ini WL, saya bilang. Jangan kalian main-main loh. Antara pemusik dengan pemain lagu-lagu ini, banyak selingkuh. Coba lihat orang ini. Enggak, orang ini enggak ada. Ini keluarga yang menelepon saya. Waduh, perselingkuhan itu pokoknya gila. Kita pikir nampaknya, haleluya.
Rupanya anggota kornya dimakannya satu. Haleluya. Kurasa udah ganti itu. Haleluya. Helikopter. Anggota kornya dengan dirjen. Ada. Saya mau katakan, sejak aku jadi konselor ini, terbuka mataku, ya ampun banyaknya bukan main. Tuhan, terima kasihlah di sisa hidupku ini, berarti hidupku. Aku mau jadi berkat. Ya hati-hati kalian pemain musik ini. Karena sekarang sering-sering latihan, sering-sering sama. Jangan bilang aku udah mak-mak kok, mak-mak pun ada yang suka anak muda, betul nggak? Percaya kalian ada mak-mak yang suka anak muda? Namanya berondong. Adik kedondong. Aduh, udah gila lah memang. Kalau orang udah dipenuhi dengan nafsu seks, pokoknya udah gila lah otaknya itu. Udah aneh cara berpikir dia. Gak peduli anaknya mau sakit, mau mati. Ampun ya Allah ya Tuhan. Gak peduli lagi dia. Betul, memang udah dirasuk setan. Saya mau katakan, bapak itu telepon saya. Saya lihat wajahnya kayaknya antara sebaya atau lebih. Mungkin 56, 57. Dia nangis. Dia mengaku saya seorang sintua. Sangat sedih hati saya Pak Pendeta. Dia nangis. Dia nangis. Nangis jadi-jadinya. Memang betul. Sakit kalau lihat pasangan selingkuh. Sakit. Sakit. Apalagi kalau satu orang itu setia. Yang satu selingkuh. Sama-sama selingkuh, sakitnya gak terlalu. Karena sama-sama gila. Kan orang sama-sama gila. Kayak mana? Sama-sama gila kan. Kalau ada orang nanya sama saya. Kayak mana Pak Pendeta supaya dia tidak selingkuh? Gue bilang doakanlah dia sadar dari gilanya. Gila itu gue bilang. Gak sadar dia itu. Sadarnya dia Pak. Iya. Dia sadar. Ketika kumat selingkuhan itu. Otak gilanya datang. Bohong. Betul? Bohong. Bohong. Gerak-geriknya. Waduh. Saya mau katakan. Kalau sudah terjadi seperti itu apa yang bisa kau lakukan? Pertama. Saudara seperti Timotius. Dia menangis. Dia menerima fakta penderitaan dalam pelayanan. Begitu juga ibu dan bapak yang ada di YouTube. Atau saudara. Ketika ada persoalan. Ada masalah. Langkah pertama. Jangan tolak masalah itu. Ibu. Bagi ibu yang punya suami berselingkuh. Ini pesanku samamu. Cerita hidupmu jangan tolak. Cerita pahit hidupmu terima. Bahkan saya bilang peluk penderitaanmu. Terima penderitaanmu. Berdamai dengan penderitaanmu. Itu yang disebut iman tulus ikhlas. Dia menerima pahit hidupnya. Dia menerima kenyataan hidupnya. Dia menerima penderitaan hidupnya. Dengar ibu dan bapak. Semakin ibu dan bapak menolak penderitaanmu. Semakin menderita hidupmu. Cepat aja ngakui memang inilah jalan hidupku. Harus kuhadapi. Lebih cepat sembuh. Semakin ibu dan bapak berkata, gak ku terima. Sakit hatiku. Dihianati. Aku habis-habisan. Dia dari Garoga sampai ke Medan. Kulihat wajahnya pun wajah gergaji. Begitu susah hidupnya, begitu banyak penderitaannya, uangku habis, kuliah uangku kupakai sama dia habis sampai dia sarjana S1, S2. Udah jadi orang dia, selama ini bodat, sekarang ini jadi orang. Dia jadi orang hebat masuknya, dia selama ini gak ada apa-apa, sekarang ini menjadi orang hebat, baru sekarang dia ternak wanita. Sakit hatiku Pak Pendeta. Saya dengar, saya sekarang konselor. Dia nangis setengah jam loh sama saya. Setengah jam. Karena aku tahu menangis itu mengobati jiwa yang terluka. Nangis itu kan tandanya jiwamu sakit. Jadi kalau mau nangis, nangiskan. Bilang sebelahnya, tangiskan aja. Bilang sebelahnya, tangiskan aja. Jangan sok jago, betul nggak? Jangan bilang, kuat kok aku, kuat kok. Aku pernah jumpa ibu-ibu kayak gitu. Aku tahu suamiku jahat, tapi aku kuat. Aku kuat. Bu, saya bilang gak ada yang kuat bu. Nangislah ibu. Setengah jam dia nangis sama aku. Nangis, gak apa-apa. Nangis itu terapi jiwa. Terimalah fakta penderitaan keluargamu. Ada anak yang narkoba.
ada anak yang melawan, ada istri yang selingkuh, ada suami yang selingkuh. Kalau engkau tidak menerima dengan tulus ikhlas cerita hidupmu, asam lambungmu naik. Ya, tensimu naik, gulamu naik. Makin cepat ibu dan bapak menerima cerita hidupmu, maka makin cepat engkau berdamai dengan masalahmu. Engkau semakin kuat. Semalam seorang ibu nangis dari saya. Karena suaminya sangat jahat, main fisik. Main fisik, main bully, main pukul. Waduh, dia nangis sampai pekerjaannya rusak, hancur betul, dia nangis. Ya, saya bilang saya capek sekali, saya masih ada tugas. Tolonglah Pak Pendeta, saya sudah nggak sanggup, saya bisa sangat-sangat tertekan. Ada ibu yang berkata, aku udah mau mati bunuh diri nih Pak Pendeta. Oi, daripada mati bunuh diri kau, ya udah, telepon aku sekarang, aku bilang. Telepon, ketika saya ditelepon saudara, dia nangis setengah jam sama saya. Ceritanya sangat berat. Bagaimana dia dirusak pekerjaannya oleh suaminya. Dan kemudian bagaimana gak masuk kamar. Bagaimana dia di pintu dijepit. Bagaimana dia dipukul, kesakitan. Ini mungkin sepihak saya masih dengar. Dari suaminya belum saya dengar. Tapi sedikit banyaknya ada kebenarannya. Saudara, yang saya maksudkan dalam cerita hidup kita ini. Ada kalanya kita menghadapinya dengan menangis. Saya hanya katakan, apapun pahit masalah hidupmu, terimalah dengan tulus ikhlas. Nggak usah bandingkan hidupmu dengan orang lain. Nggak usah bandingkan pernikahanmu dengan pernikahan orang lain. Nggak usah bandingkan keluargamu dengan keluarga orang lain. Lihat, orang kau lihat tidak punya masalah dari luarnya. Kalau kau lihat kiri kananmu, jangan-jangan sebelahmu itu lebih hancur daripada dirimu. Karena dia nggak cerita. Semua ini punya tekanan, punya masalah. Maka Timotius berkata dia nangis dalam pelayanan. Mungkin engkau bukan melayani memberitakan Injil jauh-jauh. Tapi melayani suamimu, melayani mertuamu, melayani anak-anakmu, melayani keluarga kadang-kadang lebih berat daripada pemberitaan Injil. Menghadapi tingkah laku yang sakit jiwa. Kadang-kadang engkau gak tahu kemana pergi, engkau hanya bisa pergi kepada Tuhan. Seperti lagu Melita yang berkata, tangiskan pada Tuhan, sampaikan pada Tuhan. Saya mau katakan sama saudara, dalam hidupmu diizinkan Tuhan ada penderitaan. Tujuannya adalah supaya saudara itu dikatakan bertekun dalam Tuhan. Jadi semakin ada penderitaan, semakin bertekun. Semakin bertekun, maka engkau semakin matang, semakin berkarakter, semakin rendah hati. Tidak ada orang yang rendah hati tanpa penderitaan. Penderitaan itu gurumu rendah hati. Kalau saudara masih sombong, saya masih sombong, penderitaanku masih bertubi-tubi ke depan. Sampai Tuhan membuat saya rendah hati. Saya mau, saya menerima ketika ada masalah keluargaku. Saya katakan, saya terima Tuhan. Saya berdamai dengan masalah ini. Saya peluk masalah ini. Apapun masalah dengan istri, masalah dengan anak-anak, masalah keuangan, masalah kesehatanku. Saya katakan saya terima dalam nama Tuhan Yesus aku hadapi. Dan aku percaya imanku tulus ikhlas. Orang yang beriman bukan berarti gak ada masalah. Lihat Daniel berkata, sekalipun Tuhan Allahku tidak menolong aku. Sekalipun Tuhan Allahku tidak membebaskan kami. Sadrak, Mesak, Abednego. Tetapi mereka tidak mau menyembah patung buatan raja. Habakuk 3 ayat 17-18 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak menghasilkan, ladang mengecewakan, aku akan tetap beria-ria di dalam Tuhan. Artinya, sekalipun engkau sudah beribadah, engkau ada dalam penderitaan, engkau tetap bersukacita dalam Tuhan. Sukacitamu bukan berarti hidupmu tanpa masalah. Jangan salah mengerti. Ikut Tuhan Yesus bukan berarti saudara tanpa masalah. Jangan saudara imanmu iman yang tidak tulus ikhlas. Harus tulus ikhlas. Sekalipun ada penderitaanku, aku tetap beriman. Sekalipun ada penderitaanku, imanku sejengkal tidak mundur daripadamu. Aku begitu sekarang melayani Tuhan. Sekalipun banyak orang menantang saya, gereja ini akan tetap maju. Karena Tuhan Yesus. Saya pasti dalam hidup ini ada pro kontra. Pasti dalam hidup ini ada yang gak suka samamu. Ada orang yang pura-pura suka samamu. Dan sedikit orang yang mungkin yang suka sungguh-sungguh samamu. Saya hanya katakan jangan gantungkan bahagiamu daripada orang. Gantungkan bahagiamu kepada Tuhan Yesus. Bayangkan kalau aku menggantungkan hidupku kepada istriku. Kalau dia berbuat yang jahat. Apakah aku akan hancur? Tidak.
Karena bahagiaku bukan dari istriku, bukan dari anakku, bukan dari pelayanan ini. Bahagiaku dari Tuhan Yesus. Sehingga saya tidak hilang bahagia saya. Sukacitaku, semangatku dari Tuhan Yesus yang ada di hatiku. Saya tidak meletakkan bahagiaku daripada saudara. Tidak. Saudara tidak bisa mencuri bahagiaku. Saudara tidak bisa mencuri sukacitaku. Karena Tuhan Yesus ada bersamaku. Orang boleh memandang saya negatif. Saya tahu. Tuhan tahu hati saya. Tuhan tahu selidiki hati saya. Saya ajak saudara yang kedua. Yang kedua adalah iman yang dipertahankan. Yang disaksikan. Itu yang dilakukan Timotius, murid daripada Paulus. Dipertahankannya, disaksikannya. Yakobus 1 ayat 12. Saya bacakan, sama-sama kita baca. Yakobus 1 ayat 12. Sama-sama kita baca, 1-2 ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Pesanku sama Bapak Ibu, bertahanlah. Enggak semua bisa kau ceritakan kepada orang lain. Ada cerita hidupmu hanya dirimu dan Tuhan. Enggak semua ceritaku istriku tahu. Enggak semua penderitaanku istriku tahu. Walaupun 2 jadi 1. Tidak. Tidak semua. Karena ada yang kalau kuceritakan dia meledak. Atau ada yang diceritakan dia mungkin aku bisa jadi marah. Sehingga setiap orang itu punya cerita sendiri sama Tuhan. Secara umum. Masalahku dia tahu. Secara umum. Keuanganku, pelayananku, hatiku. Tetapi di dalam diriku yang paling dalam. Ada hal-hal yang sangat pribadi. Hanya aku dengan Tuhan. Karena Tuhan ada di hatiku. Demikian juga. Hanya engkau dengan Tuhan yang tahu cerita hidupmu. Dan pesanku. Hanya Tuhan dan dirimu yang tahu solusinya. Sehebat-hebatnya orang ngasih masukan. Yang terhebat dirimu. Sehebat-hebat orang memberikan engkau semangat. Yang menyemangati dirimu. Dirimu sendiri bersama Tuhan Yesus. Tidak ada motivator yang terhebat di dunia ini selain dirimu. Kalau engkau tidak menyemangati dirimu, kau harus bilang kepada dirimu sekarang, bertahanlah. 1, 2 ya, bertahanlah. Semangat, 1 lagi 2 ya, semangatlah. Bertahanlah. Bilang sebelahnya tepuk, bertahanlah. Amin. Mungkin sebelah mau bilang, udah gak tahan lagi, nanti makan BPK habis ini.